Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Beralih scene di lapangan konstruksi, terlihat Silin yang sedang duduk menunggu rombongan Hu datang. Tak lama ada segerombolan orang yang datang dengan membawa pemukul. Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang yang dibawa Hu untuk menghadapi Silin. Hu yang merasa dia bisa menang karena jumlah. Ia kemudian menunjuk Silin. Ia memuji Silin, "Gak takut mati. Tapi sayang kamu telah membuatku marah. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku khusus menyewa 30 orang dari grup Elang Hitam hanya untuk menghajarmu sampai babak belur." Salah satu orang kemudian berjalan maju sambil menghisap wudhu. Ia berkata, "Hai bocah, aku dengar kamu pandai berkelahi." Orang itu kemudian akan menghajar Silin sebelum wudhu yang dia pegang jatuh ke lantai. Orang itu kemudian melemparkan wudhunya ke atas. Ia lalu menyerang Silin dengan pemukulnya, sedangkan Silin hanya tetap terdiam. Dan di saat pemukul itu sudah hampir mengenai wajah Silin, tiba-tiba wajah orang yang mau menghajar Silin terlihat aneh. Ternyata Silin terlebih dahulu menyerang perut orang itu dengan sikutnya. Orang itu ia berteriak dan tidak percaya dengan apa yang terjadi, dan bagai mungkin ini bisa terjadi. Dan wudhu itu terjatuh dan ternyata bukan Silin yang terkapar, malah dirinya. Sedangkan Hu dan orang-orang yang melihat itu sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kemudian orang-orang yang tidak terima emannya dikalahkan, mereka semua langsung menyerang Silin. Silin yang diserang bersama-sama ia tidak takut. Ia kemudian mengepalkan tangannya lalu menejam mereka semua. Dan terlihat orang yang paling depan kerah bajunya dipegang oleh Silin, dan orang itu berteriak kesakitan dan giginya sudah pada rontok. Silin hanya menatapnya dengan tajam lalu melemparkannya, dan terlihat semua orang yang tadinya mau menghajar Silin sudah pada terkapar dan tidak berdaya, sedangkan Silin masih berdiri tanpa luka dan masih diselimuti oleh kemarahan yang sangat besar. Silin kemudian berjalan menghampiri Hu. Hu yang melihat itu ia sangat ketakutan. Ia kemudian berkata dengan gugup, "Silin, bukan Abang Lin, aku memang salah, beri aku satu kali lagi kesempatan, tolong jangan kesini." Silin tidak mendengarkannya, ia masih terus berjalan mendekati Hu. Hu yang melihat itu semakin ketakutan, ia berkata dengan sangat takut, "Abang Lin, kamu adalah orang besar, tolong jangan permasalahkan hal kecil, aku minta maaf dan ampuni aku." Silin tidak mendengarkan semua perkataan Hu dan masih terus berjalan mendekati Hu. Silin yang sudah sampai di depan Hu, ia langsung menghajar perut Hu, tanpa basa-basi. Hu yang dihajar Silin langsung berlutut berteriak kesakitan. Ia lalu mengancam Silin dengan nama keluarganya. Ia mengatakan, "Silin keparat kau tahu aku dari keluarga mana? Keluargaku pasti akan membunuhmu, akan aku pastikan kamu mati." Silin yang mendengar itu sangat marah. Ia kemudian menatap Hu dengan tajam. Silin kemudian menginjak tangan Hu. Hu yang diinjak berteriak kesakitan. Silin kemudian menguatkan injakannya sampai terdengar suara tulang yang payah. Hu semakin berteriak dengan kencang. Silin masih menatap Hu dengan tajam dan mata yang sangat merah. Ia lalu mengancam Hu, "Jika si botak giant sampai terjadi apa-apa, aku akan menyuruh ayahmu untuk membakar uang untuk dirimu." Beralih scene, terlihat detak jantung si botak giant semakin lama semakin menurun. Sedangkan teman-teman giant yang terlalu pintar, mereka tidak tahu kenapa mesinnya berbunyi terus. Salah satu temannya memukul mesin itu sambil berkata, "Mesin ini mungkin rusak, kenapa dari tadi bunyi terus?" Dan yang salah satu membandingkan mesin rumah sakit dengan mesin TV yang kalau dipukul bisa berfungsi kembali. Namun ia merasa ada yang aneh, ia kemudian memanggil dokter. Beralih scene, terlihat di sebuah tempat makan di pinggir taman. Terlihat Silin yang sedang makan Indomie, namun tiba-tiba HP-nya berbunyi. Silin kemudian mengangkatnya dengan mulut masih penuh denegan mie. Ternyata yang menelpon adalah anak buah Giant. Mereka mengabarkan kalau Giant kayaknya sudah nggak bisa tertolong. Silin yang mendengar itu sangat kaget. Ia kemudian pergi dengan mobilnya menuju rumah sakit, dan meninggalkan mie yang masih penuh. Beralih scene di rumah sakit, lebih tepatnya ruang UGD.
terlihat anak buah Giant yang sedang panik menunggu di depan pintu ruangan UGD. Tak lama Silin kemudian datang. Ia langsung menanyakan bagaimana keadaan Giant, dan dokter sudah berapa lama di dalam. Anak buah Giant lalu menyapa Silin. Mereka juga menjawab sudah ada 1 jam. Mereka menjawab pertanyaan Silin dan sedih. Silin yang mendengar itu sangat kesal. Ia kemudian menggeretakkan giginya, sambil berkata, "Kenapa bisa jadi begini?" Anak buah Giant menjelaskan sambil menangis. "Nggak tahu, tadi pagi masih baik-baik saja, dan tiba-tiba jadi begini." Tak lama ada suster yang keluar. Suster itu kemudian menghampiri Silin. Ia menanyakan siapa keluarga pasien. Karena kondisi pasien sangat buruk, kamu perlu tanda tangan keluarga pasien. Silin kemudian menjawab, "Kami semua adalah keluarganya, dan tolong selamatkan dia," dengan sedikit nada tinggi. Suster itu yang sedikit terkejut. Ia kemudian menenangkan Silin, karena kondisi pasien sekarang sangat kritis. Silin yang mendengar itu ia sangat terkejut. Suster itu kemudian menghentikan perkataannya. Ia lalu menanyakan kepada kepala RS yang baru datang. Kepala RS itu kemudian menjelaskan, "Ia tadi mengikuti rapat di kota Walet, dan saya dengar laporan bahwa ada pasien yang kondisinya sangat kritis. Kita harus kejar waktu, segera siapkan baju bedah. Kita harus bergegas." Dokter itu kemudian masuk ruangan operasi. Suster itu kemudian mengatakan bahwa dokter itu adalah salah satu dokter spesialis otak terhebat di negeri. Mungkin pasien masih memiliki harapan. Anak buah Giant yang mendengar itu mereka kemudian mengusap air matanya, sambil meminta tolong ke dokter untuk menyelamatkan Giant. Di dalam ruang operasi terlihat para dokter yang sudah siap untuk melakukan operasi. Salah satu dokter kemudian memulai operasi. Dan terlihat salah satu suster yang panik karena detak jantung pasien semakin menurun. Dan terlihat Giant yang sudah mulai tak bernafas. Salah satu dokter kemudian menyuruh untuk menyisPKSN kejut jantung. Lampu operasi kemudian panti, dan keluar dokter kepala res. Silin dan anak buah Giant yang melihat kepala res cepat sekali keluarnya. Silin dan anak buah Giant kemudian menghampiri kepala res. Mereka semua kemudian menanyakan keadaan Giant dengan wajah yang sangat panik. Kepala res kemudian membuka maskernya sambil memasang raut wajah yang sedih. Ia mengucapkan, "Minta maaf, pasien tidak tertolong, kami sudah berusaha semampu kami." Anak buah Giant yang mendengar itu sang terkejut. Mereka juga menanyakan kenapa bisa, "Bukankah kamu seorang dokter hebat?" Dokter itu kemudian menjelaskan, "Terlalu banyak pembuluh darah yang pecah, sekarang sisanya tinggal menunggu waktu saja." Semua anak buah Giantiang mendengar itu sangat sedih, dan menangis. Sedangkan dokter itu kemudian berbalik pergi, sambil menyuruh mereka untuk menyiapkan pemakaman untuk pasien, sedangkan Silin yang mendengar itu hanya terdiam. Sedangkan di sisi Silin ia sangat kesal. Ia berpikir, bagaimanapun caranya ia harus menyelamatkan si botak Giantel. Silin kemudian berlari memasuki ruangan operasi, dan para dokter yang melihat Silin masuk tanpa izin mereka sangat kaget. Silin kemudian menyuruh para dokter itu untuk keluar dari sana, sedangkan dokter itu yang kebingungan mereka lalu menanyakan siapa Silin itu. Silin kemudian menutup pintu ruangan itu. Dokter yang diusir Silin itu kemudian menggedor-gedor pintu itu. Ia berkata, "Hai kamu, tidak boleh begini, cepat keluar." Salah satu dokter itu kemudian memanggil security. Sedangkan di sisi Silin ia berdiri di belakang pintu. Sami berpikir, para dewa itu pasti ada cara untuk mengatasi ini. Silin kemudian mengirimkan pesan di grup para dewa, "Siapa yang punya pil untuk membangkitkan manusia biasa dari kematian? Aku perlu secepatnya, teman-teman siapa yang bisa menolong? Aku untuk mendapatkan 1 pil untuk membangkitkan manusia biasa dari kematian akan aku beri imbalan yang sangat besar." Nabi Laozi, 100.000 poin jasa. Sun Gokong, untuk dipakai manusia biasa. Kalau mau mencuri juga bingung mau mencuri di mana. Dewi Kelinci, tidak ada lo. Kevin Wu, adik Kelinci. Kakak Dewi Bulan ada di rumah tidak? Dewi Kelinci, ada apa? Dia bilang dia tidak ada di rumah. Dewa Erlang, Kevin Wu, si bodoh ini. Silin yang melihat balasan para dewa ia sangat kesal, karena saat yang sangat genting seperti ini mereka malah tidak bisa diandalkan. Namun tiba-tiba HP Silin berdering, ternyata yang menelpon Silin adalah Dewa Kruk Besi.
Dewa Kruk Besi sambil mabuk berkata, "Dewa besar, kamu sedang cari cara untuk membangkitkan manusia yang sudah mati ya?" Silin membenarkannya. Ia lalu menanyakan apakah Dewa Kruk Besi memilikinya. Dewa Kruk Besi menjawab, "Ada jarum emas pengembali roh, bisa membangkitkan manusia dari kematian, tapi memerlukan pengorbanan yang sangat besar." Silin yang mendengar itu sangat senang. Ia menginginkannya. Silin lalu menanyakan harganya. Dewa Kruk Besi yang masih mabuk ia terdiam. Ia kemudian membuka satu matanya, sambil berkata, 200.000 poin jasa. Silin yang mendengar itu sangat terkejut. Ia berpikir, apa? 200.000 poin jasa? Aku saja hanya punya 100 poin, bagaimana bisa membayarnya? Orang ini mau menolong orang apa memeras orang? Orang ini sengaja pura-pura mabuk, untuk memerasku. Di balik pintu orang-orang masih menggedor-gedor pintu dan menyuruh Silin untuk keluar. Silin kemudian menanyakan kepada Dewa Kruk Besi, bagaimana kalau cara bayarnya dicicil boleh tidak? Dewa Kruk yang tidak paham ia kemudian menanyakan maksudnya. Silin kemudian menjelaskan, setiap bulan aku akan membayar ke kamu 100 poin jasa, dan mungkin hanya memerlukan 130 tahun baru bisa lunas. Bagaimana? Dewa Kruk menjawab, Dewa besar suka bercanda, mungkin kalau 10.000 poin jasa per bulan masih lumayan. Tapi mengingat Dewa besar sudah membantuku untuk mencari anak dan istriku, aku boleh berpikir dulu. Dewa Kruk menambahkan, tapi jika poin jasa Dewa Bear tidak cukup, juga boleh diganti gengan barang. Silin yang mendengar itu ia sangat senang. Silin baru kepikiran, seperti waktu barter dengan Dewi Kelinci. Silin kemudian mengambil sebungkus wudut merek 1929. Silin lalu mensecangnya. Dewa Kruk yang menerima sebungkus wudut ia kebingungan. Ia kemudian menanyakan benda itu ke Silin. Silin dengan sedikit tersenyum ia kemudian menjelaskan bahwa barang itu adalah wudut, menghabiskan satu batang, bisa membuat yaman. Pernah dengar tidak di dunia dewa? Dewa Kruk kemudian menanyakan cara pemakaiannya. Silin lalu menjelaskan, tinggal dinyalakan dengan api sudah bisa. Silin juga mengirim korek gas ke Dewa Kruk. Dewa Kruk kemudian menyalakan wudutnya, ia lalu mencobanya. Dewa Kruk setelah mencoba wudut itu ia sangat terkejut, ia kemudian menanyakan kepada Silin dapat dari mana harta karun semacam ini. Silin sambil tersenyum menjawab, kamu ini tidak perlu tahu, jadi bagaimana ini bisa barter berapa? Dewa Kruk sambil menghisam wudutnya menjawab mungkin hanya sekitar 5.001 batang. Silin yang mendengar itu sangat kaget karena harganya yang sangat murah. Silin dengan sedikit memelas, ia berkata, harta karun ini, susah didapatkan di surga, waktu itu Kaisar Langit mau beli denganku, 8.000 sebatang tidak aku kasih. Dewa Kruk yang mendengar bahwa Silin memiliki kontak Kaisar Langit, dan pernah berkontekan. Silin menjawab, iya, sedangkan di pikiran Silin, tentu saja bohong, aku hanya orang biasa mana bisa, tapi kalau dipikir kamu pasti tidak akan bertanya langsung dengan Kaisar Langit kan? Dewa Kruk berkata jika Kaisar Langit suka aku beri harga 10.000 saja. Silin yang mendengar itu sangat senang. Silin kemudian akan memberikan satu batang setiap bulan, untuk menyicilnya, untuk bulan ini nanti aku kirim, sekarang yang paling penting itu aku mau menolong orang. Dewa Kruk kemudian menyetujuinya, dan karena Dewa Besar mau menolong orang aku juga beri kombinasinya. Dewa Kruk mengirim, buku warisan Raja Obat dan jarum emas. Lalu notifikasi, warisan Raja Obat untuk manusia berhasil dipelajari, warisan Raja Obat untuk dewa gagal dipelajari. Silin yang melihat itu ia kebingungan, karena warisan Raja Obat dibagi untuk manusia biasa, dewa dan iblis. Silin yang tidak mau ambil pusing yang penting menyelamatkan Giant dulu. Silin kemudian mengambil jarum emas dari HP-nya, dan keluarlah jarum emas yang sangat bersinar. Silin lalu memegang jarum emas, ia juga memegang leher Giant, ia berkata, masih ada sedikit nafas, kalau lambat sedikit saja sudah tidak sempat. Silin kemudian membuka penutup kepala Giant, sambil berkata, Giant, aku juga baru pertama kali melakukan ini, bisa berhasil atau tidak tergantung nasibmu sendiri. Taruhan saja. Silin kemudian mulai menancapkan jarum ke kepala Giant sambil bergemetar. Saat jarum itu mulai menembus kepala Giant, Silin merasakan bahwa nyawanya seolah-olah mau terbang. Silin berteriak untuk bertahan sedangkan di pikiran Silin sangat kebingungan karena Silin masih rohnya mau terbang.
Silin kemudian berusaha menarik rohnya untuk kembali. Sambil berusaha menancapkan jarum emas ke kepala Gian, ia terus berusaha untuk menancapkannya. Sedangkan di balik pintu terlihat dokter yang mulai panik karena mendengar terian Silin. Mereka kemudian menyuruh security untuk cepat ke sini. Sedangkan Silin, yang masih berusaha keras, ia berkata, "Botak Giant, biru bertaruh nyawa untuk menyelamatkanmu, kamu juga harus berusaha. Demi saudaramu dan keluargamu jangan menyerah, mereka semua masih menunggumu." Sedangkan dari tusukan jarum emas di kepala Giant keluarlah asap hitam. Security yang berhasil mendoberak pintu mereka kemudian menyuruh Silin untuk melepaskan pasien. Silin kemudian ditangkap, lalu diikat. Silin lalu mau dibawa ke kantor keamanan, dan salah satu dokter menyuruh suster untuk memeriksa pasien. Suster itu terkejut melihat satu jarum yang tertancap di kepala pasien. Suster itu kemudian memberitahu ke dokter yang bersamanya, bahwa di kepala pasien ada satu jarum. Dokter itu terkejut, ia lalu memarahi Silin karena yang dilakukannya bisa mencelakai pasien. Tak lama kepala RS datang dan menenangkan semua orang. Suster itu kemudian memberitahu soal jarum ke kepala RS. Kepala RS kemudian mengeceknya sendiri. Setelah melihatnya ia sangat terkejut. Ia kemudian menghentikan security yang membawa Silin, lalu berkata, "Jarum emas pengembali roh." Sedangkan Silin tidak menghiraukan Yan, sedangkan anak buah Giant sangat kebingungan. Kepala RS itu kemudian melirik Silin dengan serius sambil berkata, "Bocah, siapa kau sebenarnya?" Kepala RS kemudian menyuruh security untuk melepaskan Silin. Silin dengan wajah pucatnya dan berkeringat ia melirik ke kepala RS lalu berkata, "Kepala RS, cepat periksa pasien, kalau tidak ada kesalahan, mungkin dia seharusnya sudah sembuh." Anak buah Giant yang mendengar itu sangat senang. Mereka kemudian mengucapkan terima kasih kepada Silin. Silin kemudian berjalan pergi dengan sangat lemas. Ia berkata, "Jangan pernah memindahkan jarum emas itu." Kepala RS hanya bisa terdiam sambil menatap ke arah Silin yang berjalan pergi. Silin kemudian berjalan menuju mobil sambil terhuyung-huyun. Silin sesampainya di mobil ia lalu masuk ke mobil. Di dalam mobil Silin memegang kepalanya yang terasa sakit, sambil berpikir, Dewa Kruk Besi tadi bilang katanya menggunakan jarum emas memerlukan pengorbanan yang agak besar, tapi ini bugak agak lagi tapi terlalu besar, sampai nyawaku jadi taruhannya, dan sekarang kepalaku mau pecah dan rohku rasanya mau terbang. Silin kemudian terbawa ke alam sadarnya. Ia berpikir, badanku terasa lemas banget dan mata pun terasa tidak mampu membukanya, tidak mungkin kan aku tidur terus dan tidak akan bangun lagi. Sedangkan di dunia nyatanya Silin yang sedang memegang HP sampai terjatuh. Sedangkan di alam bawah sadarnya Silin seperti tertarik ke dalam, sedangkan Silin berpikir apakah dia akan mati di sini, tapi aku kan belum menikahi Silia. Silin kemudian membayangkan Silia memakai gaun pengantin dan memanggil namanya. Dan tiba-tiba di belakang mobil Silin di sebuah kotak, keluar cahaya putih. Cahaya putih itu kemudian mulai masuk ke dalam tubuh Silin yang sedang pingsan dan tak berdaya. Beralih scene di sebuah kamar rumah sakit, terlihat beberapa dokter yang sedang mengobrol, dan terlihat salah satu dokter memeriksa rongsen dari kepala si botak Giant. Dokter itu yang melihat rongsen kepala Giant, ia senang takjub bin kebingungan, ia tidak menyangka keajaiban terjadi, dan ia sangat tidak menyangka yang dituliskan di buku kuno benar-benar nyata. Dan terlihat ada sesuatu yang mengambang di atas dokter dan Gian, seperti orang yang menggunakan jubah dan diselimuti aura merah. Ternyata yang mengambang itu adalah Lina Chu. Dia adalah salah satu malai dewa penjabut nyawa. Dia sangat kesal karena di hari pertamanya bertugas ia malah sudah gagal. Ia tidak patah semangat, ia akan mencobanya lalu ia kemudian berlahan-lahan menghilang. Dan beralih scene, terlihat sebuah istana, mungkin lebih tepatnya istana kematian. Dan terlihat Raja Kematian membuka matanya karena mendengar laporan dari bawahannya manusia kerbau. Raja Kematian itu bernama Raja Jin Chu, kita panggil saja Raja Kematian. Raja Kematian itu memegang kumisnya, ia menyuruh bawahannya untuk pergi karena ini bukan urusannya. Raja Kematian ia berpikir, jarum emas pengembali roh ternyata muncul lagi ya, ini sebenarnya ada apa? Beralih scene terlihat Silin yang sudah tersadar, ia memegang kepalanya sambil berkata, sepertinya sudah tidak apa-apa lagi, kepalaku juga sudah tidak kerasa sakit, tadi sepertinya ada seberkas cahaya.
Silin tiba-tiba teringat sesuatu. Ia kemudian turun dan menuju ke belakang mobil. Ia kemudian membuka sebuah gulungan. Silin kemudian mengaktifkan mata saktinya untuk melihat gulungan itu. Ternyata gulungan itu adalah sebuah lukisan wanita terbang. Setelah beberapa menit Silin melihat lukisan itu, tidak terjadi sesuatu terhadap lukisan itu. Silin terdiam sambil memikirkan saat ia membeli lukisan itu. Ia melihat wanita yang di dalam gambar bergerak. Namun lamunan Silin terpecahkan karena ada seseorang yang memanggil Silin. Silin kemudian menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Ternyata orang yang memanggil Silin adalah Kepala RS. Kepala RS yang bisa menemukan Silin. Ia sangat senang, karena ia dari tadi mencari Silin. Kepala RS dengan bersemangat berkata, "Aku adalah Kepala RS Leotu. Ternyata kamu memiliki jarum dewa pengembali roh, yang tertera di buku kuno. Benar-benar hebat sekali. Boleh tidak kamu mengajarkan aku teknik medis ini? Ini adalah keterampilan teknik medis tingkat tinggi. Saya tahu ini sedikit memaksa tapi ini untuk umat manusia." Sedangkan Silin hanya terdiam mendengar semua perkataan Dr. Leotu. Setelah selesai Silin kemudian berkata, "Aku tahu Kepala RS tidak egois dan mementingkan keselamatan masyarakat, tapi maaf teknik ini aku benar-benar tidak boleh mengajarkan kepadamu." Kepala RS yang mendengar itu ia kemudian mendekat dan memohon kepada Silin untuk mengajarkannya teknik medis itu, untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan Silin yang terus dipojokkan oleh Kepala RS. Silin berkata, "Kenapa ini? Kenapa kamu lebih agresif daripada si botak giant itu?" Silin yang sudah tidak tahan ia kemudian berlari pergi sambil berkata kalau dia masih ada urusan, sedangkan Kepala RS masih memanggil nama Silin sambil mengejarnya. Silin kemudian naik taksi dan menyuruh supinya untuk tancap gas, sedangkan Kepala RS ia tidak mau menyerah sambil berteriak, "Ini demi seluruh orang-orang aku tidak akan menyerah untuk belajar teknik medis itu." Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.